kita melakukan pembelajaran hari ini ataupun akan melakukan aktivitas, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Nah, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan menjaga tubuh kalian agar selalu sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, sering-sering cuci tangan, dan pakai masker jika keluar rumah. Hari ini kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, dan pembelajaran yang kedua. Nah, di sini kita akan belajar secara online atau daring. Nah, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Yang kedua, Ibu juga akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai limbah. Dan yang ketiga, Ibu akan membuat prakarya dari sini. Anak-anak nanti bisa membuatnya dari rumah. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang lingkungan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jika penasaran, mari kita simak video pembelajaran yang pertama tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Menurut jenisnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam lingkungan. Tingkat pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Perbuatan membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan sampah yang semestinya. Sampah tersebut akan diolah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat adalah pencemaran suara. Kemajuan teknologi manusia selain menghasilkan kemakmuran juga menimbulkan pencemaran. Selain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, pencemaran suara pun timbul dari kemajuan teknologi ini. Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Setelah kalian mengamati video yang pertama, tentunya kalian sudah memiliki gambaran tentang pencemaran lingkungan. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang pencemaran lingkungan dan kalian mencatat di buku kalian sebagai catatan. Nah, di sini pencemaran lingkungan adalah pengotoran lingkungan akibat sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan ada 4. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu perubahan keadaan udara akibat aktivitas manusia, yaitu seperti pembakaran sampah, asap pabrik, asap kendaraan, dan debu yang masuk ke dalam udara, sehingga kualitas udara itu sudah tercemar, sudah menurun. Dan tentunya di dalam udara yang sudah tercemar itu tadi terdapat zat-zat yang berbahaya. Dan jika kita menghirup udara kotor seperti itu, apa yang terjadi pada tubuh kalian? Maka sistem pernafasan kalian akan terganggu dan mengakibatkan sesak nafas, sakit asma. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan air akibat aktivitas manusia, seperti membuang limbah pabrik, membuang limbah rumah tangga pada penampungan air. Penampungan air itu apa, Bu? Penampungan air itu seperti laut, danau, sungai. Nah, jika dalam penampungan air itu sudah tercampur dengan limbah pabrik ataupun limbah rumah tangga, otomatis kualitas air menjadi menurun dan terdapat zat-zat yang berbahaya juga. Dan jika kita mengkonsumsi air yang sudah tercemar atau kotor, itu tentunya juga dapat mengakibatkan dampak negatif pada tubuh kita, seperti sakit perut. Dan jika kita cuci tangan pakai air kotor, maka yang terjadi tangan kita akan lebih kotor. Nah,
sebaiknya kita menghindarinya. Nah, untuk yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan suatu perubahan keadaan tanah akibat aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan. Nah, kalian ini sering membuang sampah, jadi sekarang nggak boleh membuang sampah sembarangan karena nanti mengakibatkan pencemaran tanah. Sehingga nanti kalau tanahnya sudah tercampur dengan sampah-sampah, jadi kualitasnya juga akan menurun. Yang keempat adalah pencemaran suara. Pencemaran suara merupakan suatu perubahan keadaan suara akibat aktivitas manusia, yaitu seperti suara kendaraan atau mesin pabrik yang membuat kebisingan. Biasanya keadaan seperti ini dapat kita temui di daerah perkotaan. Itu kan kalau mesin pabrik kan jelas ada di kota, kalau di desa insya Allah aman. Dan kendaraan jika di desa pun juga tidak terlalu bising, tidak seperti di kota. Nah, apa yang ditimbulkan akibat pencemaran suara? Jika kita terus-menerus mendengar suara bising, akan mengakibatkan penurunan pendengaran. Nah, sekian pembahasan mengenai pencemaran lingkungan. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai limbah, Ibu akan menayangkan kembali video yang kedua tentang limbah. Nanti kalian amati dan Ibu akan memberikan penjelasan ulang seperti ini. Setelah kalian mengamati video yang kedua tentang limbah, kalian tentunya sudah mengerti apa itu limbah, jenis limbah, sumber limbah, dan pengelolaan limbah. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali sedikit, nanti kalian bisa menuliskan sebagai catatan kalian. Kita mulai ya. Yang pertama tentang pengertian limbah. Limbah merupakan bahan sisa dari suatu kegiatan dan produksi, baik dari skala rumah tangga, industri, ataupun pertambangan. Di sini ada jenis-jenis limbah berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada 3. Yang pertama, limbah padat. Wujudnya padat dan kering. Contohnya botol, kertas, kaca, ataupun potongan kayu. Yang kedua, limbah cair. Contohnya air deterjen, air sisa industri atau pengolahan tahu, tempe juga bisa. Dan yang terakhir adalah limbah gas. Bentuknya gas, contohnya nitrogen dan karbon monoksida. Karbon monoksida ini berasal dari kendaraan bermotor, asap kendaraan bermotor. Untuk selanjutnya, sumber limbah. Di sini ada 4 sumber limbah. Yang pertama adalah dari rumah tangga. Ayo, kalian tahu apa tidak sumber limbah dari rumah tangga itu contohnya apa? Ayo, dari sisa bahan makanan bisa. Nah, dan yang kedua, sumber limbah dari industri. Nah, industri itu tadi limbahnya bisa berupa cair, bisa berupa padat. Jika cair itu dari pencucian alat industri. Jika padat itu misalnya dari sisa bahan untuk produksi. Nah, yang ketiga adalah sumber limbah dari pertanian. Pertanian ini seperti jerami, daun-daun kering. Keempat adalah sumber limbah konstruksi. Konstruksi di sini artinya adalah dari sisa-sisa bahan bangunan seperti pasir, batu, itu jika sisa. Nah, selanjutnya di sini ada pengelolaan limbah. Ada 3. Yang pertama adalah secara kimiawi, pengelolaan dengan penambahan bahan kimia, yaitu presipitasi, absorpsi. Presipitasi itu turunnya hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dan air laut secara tidak seragam atau tidak sama. Sedangkan absorpsi itu penyerapan. Dan yang kedua adalah pengolahan limbah biologi, penguraian bahan organik oleh jasa teknik. Jadi limbah itu misalnya secara cair itu diolah oleh jasa teknik berupa bakteri atau apa. Jadi penyesterilan, pemisahan antara limbah dan yang baik. Nah, pengelolaan limbah secara fisika. Pengelolaan limbah secara awal
sebelum dilakukan pengolahan lanjutan atau penyisihan padatan yang berukuran besar. Misalnya limbah cair itu tadi ada bongkahan-bongkahan plastik besar ataupun benda-benda yang besar itu disisihkan terlebih dahulu, itu namanya pengolahan fiska. Nah, yang sekarang itu pemanfaatan limbah. Limbah itu dapat dimanfaatkan kembali. Selain sebagai pencemar lingkungan, tentunya juga dapat dimanfaatkan seperti pemanfaatan barang-barang bekas. Nah, barang-barang bekas contohnya adalah bahan-bahan yang berupa dari plastik. Itu kita dapat mengolahnya kembali menjadi bentuk semula. Maksudnya dari plastik itu tadi diolah, kemudian dibentuk lagi menjadi contohnya baskom dari plastik itu, pot dari plastik. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita telah sampai pada kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu membuat prakarya tempat pensil dari kaleng bekas. Alat dan bahannya ada kaleng bekas, kertas karton, lem atau double tip, gunting, dan bungkus snack. Kalian tulis alat dan bahannya, kemudian saat ibu memberikan cara-cara atau langkah-langkah, kalian menuliskan di buku kalian. Yang pertama ada kaleng bekas. Kaleng bekas ini tidak harus seperti ini. Kalian bisa menggunakan kaleng bekas dari susu atau kaleng yang lainnya. Kemudian ada kertas karton. Kalian gunting kertas karton sesuai dengan ukuran kaleng. Ibu kemarin sudah membuat seperti ini ya. Kalian beri lem di daerah sini atau menggunakan double tip juga bisa. Ibu pakai double tip kemudian direkatkan. Nah, setelah itu kalian bentuk pola menggunakan double tip ini sesuai dengan nama kalian. Misalnya ini A nih, ibu membuatnya dengan double tip ini ya. Nah, setelah kalian membuatnya, kalian gunting bungkus snack ataupun bungkus seperti ini. Ibu menggunakan bungkus Rapika. Itu digunting kecil-kecil seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian membuat pola nama tadi, kalian robek atau kalian kelupas double tip yang ini tadi yang telah menempel. Setelah kalian kelupas, taburi. Nah, taburi seperti ini, maka akan terbentuk pola yang seperti ini. Ini ibu membuatnya dengan nama Ani. Kalian buat dengan nama kalian sendiri-sendiri. Ini adalah tempat pensil yang sangat sederhana. Kalian harus membuatnya lebih bagus dari yang ibu buat. Anak-anak bisa mengembangkan ide-idenya di sini. Sekreatif mungkin ya, dan kalian harus memadukan warna kertas karton dengan plastik yang telah digunting agar warnanya menjadi serasi. Ibu memberi waktu membuat tempat pensil ini selama 2 hari. Dan selain tugas ini, ibu akan memberikan tugas yaitu soal evaluasi tentang pencemaran lingkungan dan limbah. Sebelum ibu membagikan soal tes evaluasi, anak-anak bisa melakukan tanya jawab di WA group dan kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami, tanyakan kepada ibu. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.